Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali para peserta didik semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baiklah, pada pertemuan biomedik 2 kali ini, kita akan membahas tentang sistem kardiovaskular. Jantung. Jantung adalah organ berotot, berbentuk kerucut, dan berongga. Otot jantung merupakan jaringan istimewa. Karena, kalau dilihat dari bentuk dan susunannya, merupakan otot serat lintang atau lurik. Akan tetapi, cara kerjanya menyerupai otot polos, yaitu bekerja di luar kemampuan kita. Karena itulah, jantung kita tidak pernah berhenti bekerja meskipun kita dalam keadaan tidur. Ukurannya sebesar genggaman tangan kanan, dan beratnya mencapai 250 hingga 300 gram. Terletak di dalam rongga torak di antara kedua paru-paru, dengan sedikit lebih menghadap ke kiri. Struktur jantung. Jantung terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan dalam disebut sebagai endokardium, lapisan tengah disebut sebagai miokardium, yang merupakan lapisan berotot, sementara itu lapisan terluar disebut sebagai perikardium. Jantung dibagi menjadi 4 bagian, yaitu serambi kanan atau atrium dextra. Bagian ini berfungsi menampung darah kotor yang berasal dari vena cava superior dan inferior, yang selanjutnya akan dialirkan ke ventrikel dextra. Bilik kanan atau ventrikel dextra. Bagian ini akan menerima darah dari atrium dextra, yang selanjutnya ketika ventrikel berkontraksi, maka akan mengalirkan darah menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Selanjutnya ada serambi kiri atau atrium sinistra. Bagian ini akan menerima darah yang kaya oksigen dari paru-paru melalui keempat vena pulmonalis dan selanjutnya dialirkan menuju ventrikel sinistra. Bilik kiri atau ventrikel sinistra. Bagian ini menerima darah dari atrium sinistra. Selanjutnya, darah akan dipompa ke seluruh tubuh saat ventrikel sinistra berkontraksi. Katup jantung. Jantung memiliki 4 buah katup, dan masing-masing katup hanya dapat membuka ke satu arah saja. Katup pertama disebut sebagai katup tricuspidalis, yaitu katup yang terdiri dari 3 kelopak dan terletak di antara atrium dextra dan ventrikel dextra. Katup ini akan membuka ketika darah mengalir dari atrium dextra ke ventrikel dextra. Katup ini berfungsi mencegah kembalinya aliran darah menuju atrium dextra dengan cara menutup saat terjadinya kontraksi ventrikel. Yang kedua yaitu katup pulmoner. Katup ini akan membuka ketika darah dipompakan dari ventrikel dextra menuju ke paru-paru. Yang ketiga yaitu katup biscupidalis atau sering juga disebut sebagai katup mitralis. Katup ini akan membuka ketika darah mengalir dari atrium sinistra ke ventrikel sinistra. Katup ini sendiri terdiri dari 2 kelopak. Yang terakhir ada katup aortik. Katup ini akan membuka ketika ventrikel sinistra berkontraksi dan darah mengalir ke seluruh tubuh. Persarafan jantung. Jantung dipersarafi oleh saraf simpatis dan saraf parasimpatis. Saraf simpatis dapat mempercepat irama jantung. Hal ini disebabkan oleh ujung-ujung saraf simpatis melepaskan hormon norepinefrin yang memiliki efek meningkatkan kecepatan timbulnya impuls SA, sehingga meningkatkan kecepatan hantaran semua bagian jantung dan meningkatkan kekuatan kontraksi semua otot jantung. Kemudian ada saraf parasimpatis. Saraf ini berfungsi memperlambat irama jantung, karena
Pada ujung saraf parasimpatis melepaskan hormon asetilkolin yang memiliki efek mengurangi kecepatan irama simpuls SA dan memperlambat hantaran ke ventrikel. Sifat otot jantung. Otot jantung memiliki sifat-sifat diantaranya eksitabilitas, yaitu kemampuan untuk merespon stimulus. Kemudian, otomatisitas, yaitu kemampuan membangkitkan impuls tanpa adanya stimulus dari sumber lain. Kemudian memiliki ritme atau irama. Selanjutnya konduktivitas, yaitu kemampuan menghantarkan rangsangan. Dan yang terakhir yaitu kontraktilitas, yaitu kemampuan untuk memendek saat terjadinya stimulus. Pergerakan jantung. Jantung dapat bergerak, yaitu mengembang dan menguncup. Hal ini disebabkan karena adanya rangsangan yang berasal dari susunan saraf otonom. Rangsangan ini diterima oleh jantung pada impuls saraf yang terletak pada atrium kanan atau atrium dextra, dekat masuknya vena cava, yang disebut sebagai sinoatrial atau SA nodus. Selanjutnya, rangsangan tersebut akan diteruskan atau dihantarkan ke dinding atrium dan septum. Rangsangan selanjutnya dikirimkan ke atrioventrikuler nodus, yang selanjutnya dikirimkan ke berkas His, dan selanjutnya menuju apek cordis, lalu ke serabut Purkinje, dan akhirnya seluruh dinding berkontraksi. Periode pergerakan jantung. Periode pergerakan jantung, atau disebut juga sebagai siklus jantung, terdiri dari beberapa fase, yaitu fase kontraksi isovolumetrik ventrikel. Kontraksi isovolumetrik atau isovolumik dan isometrik mengakibatkan menutupnya katup anterioventrikuler atau katup tricuspidalis dan katup bicuspidalis. Pada fase ini terjadi peningkatan tajam dari tekanan intraventrikuler. Fase ini berlangsung kira-kira 0,05 detik. Sampai tekanan dalam ventrikel kiri dan kanan atau sinister dan dexter masing-masing melampaui tekanan dalam aorta, yaitu sekitar 80 mm Hg, dan arteri pulmonal, yaitu sekitar 20 mm Hg. Dan katup aorta dan pulmonal membuka. Selanjutnya fase ejeksi ventrikel. Dengan terbukanya katup aorta dan pulmonal, mulailah fase ejeksi ventrikel. Puncak tekanan ventrikel kiri adalah sekitar 120 mm Hg dan ventrikel kanan sekitar 25 mm Hg. Lalu kemudian fase relaksasi isovolumetrik ventrikel. Setelah seluruh otot ventrikel berelaksasi yang diikuti penutupan katup aorta dan pulmonal, katup ventrikel akan menurun dengan tajam. Pada periode ini berlangsung selama 0,04 detik. Periode relaksasi isovolumetrik ini berakhir ketika tekanan intraventrikuler turun di bawah tekanan atrium dan katup anterioventrikuler membuka. Lalu fase akhir diastolik. Pada fase ini, katup anterioventrikuler membuka dan katup pulmonal dan aorta menutup. Darah mengalir ke atrium ke sistem vena. Darah mengalir secara pasif dari atrium ke ventrikel, di mana laju pengisian ventrikel menurun setelah ventrikel makin teregang. Terakhir yaitu fase sistol atrium. Pada fase ini, kontraksi atrium mendorong sejumlah kecil darah tambahan ke ventrikel. Sebagian besar atau sekitar 70%, pengisian darah ventrikel terjadi selama pengisian pasif sebelumnya. Kontraksi atrium mengakibatkan muara vena cava semakin mengecil. Bunyi jantung. Bunyi jantung adalah bunyi yang disebabkan oleh proses membuka dan menutupnya katup jantung akibat adanya getaran pada jantung dan pembuluh darah besar. Bunyi jantung juga dikenal sebagai suara jantung. Bunyi jantung normal pada dasarnya dibedakan menjadi bunyi jantung pertama atau S1
dan bunyi jantung kedua atau S2. Bunyi jantung pertama muncul akibat dua penyebab, yaitu penutupan katup atrioventrikular atau katup mitral dan katup tricuspidalis, serta kontraksi otot-otot jantung. Bunyi jantung kedua disebabkan dari penutupan katup semilunararis atau katup aorta dan pulmonal. Bunyi jantung pertama memiliki frekuensi yang lebih rendah dan waktu yang lebih sedikit lama dibandingkan dengan bunyi jantung kedua, dan sering dikatakan terdengar seperti loop. Sementara itu, bunyi jantung kedua memiliki frekuensi nada yang lebih tinggi, singkat, dan memiliki intensitas yang maksimum. Sering dikatakan terdengar seperti suara dup. Daya pompa jantung atau curah jantung. Setiap kali jantung berdenyut, akan dipompakan darah dari masing-masing ventrikel. Jumlah darah yang dipompakan keluar dari masing-masing ventrikel per denyut disebut sebagai stroke volume. Pada keadaan istirahat, stroke volume ini besarnya sekitar 80 ml. Curah jantung adalah jumlah darah yang dipompakan oleh jantung per satu satuan waktu. Dalam hal ini per menit. Sehingga curah jantung adalah stroke volume dikalikan frekuensi jantung per menit. Sehingga besarnya daya pompa jantung atau curah jantung pada keadaan istirahat adalah sekitar 5,5 liter per menit. Akan tetapi, sewaktu banyak bergerak, kecepatan jantung dapat menjadi 150 setiap menit dan volume denyut lebih dari 150 ml. Sehingga membuat daya pompa jantung mencapai 20 hingga 25 liter per menit. Pengaruh ion pada fungsi jantung. Pertama, pengaruh ion kalium. Kelebihan ion kalium dalam cairan ekstrasel menyebabkan jantung dilatasi dan lemas, serta frekuensi jantung melambat. Kelebihan yang sangat besar akan menghambat hantaran impuls jantung dari atrium ke ventrikel. Kemudian ion kalsium. Kelebihan ion kalsium berlawanan dengan efek kalium yang akan menyebabkan jantung berkontraksi spatis sehingga merangsang proses kontraksi jantung, sedangkan defisiensi menyebabkan jantung lemas. Pengaruh ion natrium. Kelebihan ion natrium dapat menekan fungsi jantung. Semakin besar konsentrasi ion natrium dalam cairan ekstrasel, semakin berkurang efektifnya ion kalsium. Konsentrasi ion natrium sangat rendah dapat menyebabkan kematian karena fibrilasi jantung atau kontraksi terkoordinasi. Sistem peredaran darah manusia. Peredaran darah manusia terdiri dari sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Peredaran darah kecil yaitu peredaran darah antara jantung ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Perjalanan darah melalui ventrikel kanan, menuju arteri pulmonalis, kemudian ke paru-paru, lalu menuju vena pulmonalis, dan berakhir di atrium kiri. Peredaran darah ini juga sering disebut sebagai peredaran darah paru-paru, karena apabila disingkat, akan seperti jantung, paru-paru, jantung. Kemudian peredaran darah besar, yaitu peredaran darah dari jantung ke seluruh organ-organ tubuh dan kembali lagi ke jantung. Perjalanan darah yaitu mulai dari ventrikel kiri, menuju ke aorta, kemudian ke arteri, selanjutnya ke arteriola, menuju kapiler, kemudian ke venula, selanjutnya ke vena, lalu ke vena cava superior dan vena cava inferior, dan berakhir di atrium kanan. Peredaran darah ini juga sering disebut sebagai peredaran darah sistemik, karena apabila disingkat, maka akan menjadi jantung, seluruh tubuh, dan jantung.
Baiklah, sekian untuk pertemuan kita hari ini. Jika ada salah kata atau penyampaian, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.